Iya mas, dari SD kalau ditanya cita-citanya pasti jawabnya guru. Walah Mika. Malam itu, langit mendung seperti hati Dhot yang baru saja mengetahui sebuah rahasia besar. Calon suami ibunya adalah Pak Budi, kepala sekolahnya waktu SMA. Sosok yang selama ini ia anggap terlalu kaku, terlalu sok bijak, dan terlalu banyak mengatur. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa pria itulah yang akan menggantikan posisi ayahnya. Tanpa banyak bicara, Dhot mengepak barang seadanya dan pergi dari rumah. Ia menumpang di rumah Kona, sahabatnya sejak kecil, dengan alasan sederhana namun getir. Aku nggak mau dipertemukan sama calon ayahku. Kona yang terkejut hanya bisa menatap wajah Dhot yang penuh amarah dan kebingungan. Tak lama, Peot datang bergabung. Di ruang tamu sederhana itu, Dhot mencurahkan seluruh isi hatinya. Tentang bagaimana ia merasa ibunya tergesa-gesa, tentang bagaimana ia tidak pernah dimintai pendapat, dan tentu saja tentang Pak Budi yang dianggapnya tidak pantas. Kona dan Peot, yang tak tega melihat sahabatnya menderita, akhirnya berikrar, mereka akan membantu Dhot menggagalkan pernikahan ibunya. Tapi bagaimana caranya? Dhot sendiri tak tahu. Ia hanya ingin menjauh. Mungkin dengan pergi, ibunya akan sadar bahwa anaknya tidak setuju. Tapi kemana? Ia bingung. Ia ingin pergi jauh, tapi tak tahu arah. Kona dan Peot mencoba memikirkan rencana. Namun setelah berjam-jam berdiskusi, mereka kehabisan ide. Akhirnya, mereka memutuskan menghubungi Robi, teman lama mereka yang dikenal sering punya ide-ide gila. Sayangnya, Robi tak bisa membantu secara langsung. Ia sudah janji akan mendaki gunung bersama teman-teman dari desa sebelah. Tapi justru dari situ, muncul ide nekat. Dhot memutuskan ikut mendaki bersama Robi. Kalau aku nggak bisa bikin ibu sadar dengan kata-kata, mungkin kepergianku bisa jadi pesan yang cukup keras. Ucap Dhot pelan, matanya menatap ke kejauhan. Dengan tas ransel di punggung dan langkah berat, Dhot meninggalkan desa. Bukan untuk kabur, tapi untuk memberi waktu dan jarak, agar ibunya tahu bahwa cinta juga butuh restu, bukan sekadar keputusan. Perjalanan mendaki gunung bukanlah hal yang biasa bagi Dhot. Napasnya terengah, kakinya mulai pegal. Tapi pikirannya jauh lebih berat dari medan yang ia pijak. Robi, yang awalnya heran kenapa Dhot tiba-tiba ikut, akhirnya paham setelah Dhot menceritakan semuanya di tengah kabut malam di pos 3. Aku cuma nggak mau tiba-tiba bangun suatu pagi dan manggil Pak Budi dengan sebutan, Ayah. Kata Dhot sambil menatap api unggun kecil yang mereka buat. Robi hanya mengangguk pelan. Ia tahu ini lebih dari sekadar penolakan. Ini tentang luka yang belum sembuh. Dan ketakuten kehilangan sisa-sisa kinangan ayah, kendang dat yang sudah tiada. Sementara itu di rumah, sang ibu mulai panik. Dhot menghilang tanpa pesan. Hanya meninggalkan secarik kertas di meja makan bertuliskan, Maaf, aku belum siap. Hari ibu dat run to seketika. Ia mencari kemana-mana. Menelepon Kona dan Peot, tapi mereka bungkam. Mereka tahu Dhot butuh waktu. Dan mungkin, sang ibu pun butuh waktu untuk menyadari bahwa putranya sedang mencoba menyelamatkan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan. Pak Budi pun mulai gelisah. Ia merasa disalahkan atas sesuatu yang belum sempat ia jelaskan. Aku ingin jadi ayah yang baik buat Dhot, bukan pengganti. Tapi mungkin aku terlalu cepat masuk. Katanya pada ibu Dhot saat itu. Kalimat itu menjadi awal dari kegamangan dalam hati sang ibu. Di puncak gunung, matahari menyapa hangat. Dhot menatap Cakrawala dengan perasaan campur aduk, lega, sedih, dan entah apa lagi. Di detik itu, ia sadar bahwa mungkin, untuk berdamai, seseorang memang harus naik setinggi. Mungkin, agar bisa melihat segalanya dari sudut pandang yang lebih luas. Berapa hari berlalu, Dhot dan Robi akhirnya turun dari gunung. Rambut mereka acak-acakan, tubuh penuh debu, tapi hati Dhot sedikit lebih ringan. Ia belum punya jawaban pasti, tapi setidaknya ia sudah cukup jauh dari rumah untuk tahu apa yang ia rasakan sebenarnya. Sesampainya di desa, Kona dan Peot langsung menyambut mereka di warung depan masjid. Nyokap lo nyariin lo kemana-mana, Dhot. Dia sampai datang ke rumah gue semalam. Ucap Kona sambil menyodorkan teh hangat. Dhot hanya diam. Gue cuma pengen dia tahu, bukan semua yang dia pilih harus gue terima begitu aja. Kona menatapnya tajam.
Tapi lo juga belum pernah ngomong ke dia. Dot. Lo kabar. Mungkin dia pikir lo benci dia, bukan benci Pak Budi. Ucapan itu menusuk Dot seperti angin dingin di puncak gunung. Benar juga. Ia belum pernah benar-benar bicara. Selama ini cuma menolak dalam diam. Marah dalam pergi. Padahal, siapa yang bisa mengerti perasaan kalau tak pernah dijelaskan? Keesokan harinya, Dot memberanikan diri pulang. Rumah itu masih sama. Pagar besi hitamnya masih berderit saat dibuka. Tapi kali ini, langkah Dot terasa lebih mantap. Ibunya membuka pintu. Matanya sembab. Tapi tak ada amarah di wajahnya. Hanya rindu dan kekhawatiran yang menggantung. "Ma, aku maaf." Dot mulai bicara, suaranya serak. "Aku nggak pernah benci Mama. Aku cuma belum bisa nerima semua ini secepat itu." Air mata mengalir di pipi ibunya. "I memeluk darat." Seolah ingin menebus semua waktu yang hilang sejak kepergiannya. Ma juga minta maaf. Ma terlalu fokus sama kebahagiaan Ma sendiri. Sampai lupa nanya, "Kamu bahagia nggak?" Jawab ibunya dengan suara bergetar. Tak lama, Pak Budi datang. Ia berdiri di depan pintu, kikuk, memegang 2 kantong plastik berisi buah. Dot menatapnya lama. Kali ini, tanpa kebencian. "Hanya keheranan. Dan mungkin, Peluang untuk membuka lembaran baru." "Pak Budi," ucap Dot pelan. "Saya belum bisa manggil Bapak Ayah. Tapi mungkin kita bisa ngobrol sebagai 2 orang yang sama-sama sayang sama perempuan yang sama." Pak Budi tersenyum tipis. "Itu sudah cukup buat saya, Dot." Terkadang, jalan menuju pengertian memang harus ditempuh dengan kepergian. Bukan karena ingin lari, tapi karena ingin memahami jarak antara perasaan dan logika. Dan Dot, anak muda yang sempat mencoba lari dari rumah, akhirnya menemukan rumah itu kembali. Kali ini bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai tempat untuk berdamai. "Mantap, kita lanjut lagi ya." Kita masuk ke bagian penutup dengan konflik kecil tambahan dan penegasan karakter. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan emosional itu. Hubungan Dot dengan ibunya mulai membaik. Meski belum sepenuhnya pulih, setidaknya mereka sudah mulai saling bicara, bukan saling menahan rasa. Pak Budi juga perlahan mulai mencoba mendekati Dot. Bukan sebagai pengganti ayah, tapi sebagai seseorang yang ingin membangun hubungan dari nol. Ia mulai muncul dengan cara sederhana. Menjemput ibunya, membawakan makanan kesukaan Dot, dan sesekali mengajak bicara, walau masih kaku. Suatu sore, Dot sedang duduk di beranda rumah sambil ngopi, ketika Pak Budi datang sendiri. Kali ini tanpa ibunya. "Boleh ngobrol sebentar?" tanya Pak Budi. Dot mengangguk, masih dengan sikap hati-hati. "Aku tahu kamu belum terima aku sepenuhnya. Dan mungkin gak akan pernah. Tapi aku pengen minta satu hal." "Apa?" tanya Dot singkat. "Kalau suatu hari kamu butuh orang tua buat dengerin kamu, bukan buat ngatur. Cuma buat dengerin, boleh aku yang jadi orang itu?" Dot terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Gue nggak janji, tapi gue akan pikirin itu." Sebuah percakapan singkat yang terasa berat, tapi juga melegakan. Mungkin ini bukan rekonsiliasi total, tapi ini awal. Sementara itu, Kona dan Peot, yang selama ini jadi tim pendukung setia, menyambut perubahan ini dengan cara mereka sendiri. Bikin pesta kecil di pos ronda. "Demi Tuhan, kita semua udah kayak FTV jam 7 pagi. Kata Peot sambil menertawakan drama yang sudah mereka lalui. "Kalau ini FTV, judulnya Calon Ayahku, Mantan Kepala Sekolah," tambah Kona, dan mereka semua tertawa keras. Malam itu mereka minum teh manis dan makan gorengan. Merayakan bukan hanya kebersamaan, tapi juga keberanian Dot untuk menghadapi apa yang selama ini ia hindari. Suatu pagi, Dot berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya sebelum berangkat kuliah. Di meja, ada sarapan dari ibunya, dan secarik kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah tulang, Nak. Ma cuma pengen kamu bahagia. Dan kalau kamu sudah siap, ajak Pak Budi ngobrol ya, soal film horor favoritmu itu. Dia takut, tapi dia pengen ngerti kamu." Dot tersenyum. Mungkin tak semuanya harus disetujui. Tapi jika ada niat saling memahami, itu sudah cukup.